Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmiati dengan NIM C1F088040, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang akuntansi syariah, bagaimana hubungan syariah Islam dengan akuntansi serta perkembangan transaksi syariah. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni dalam menganalisa, mencatat, menggolongkan atau mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan dengan cara tertentu, dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu hukum sosial. Sedangkan akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum, riba, maisir, gharar, dan barang yang haram dan membahayakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka, hendaklah ia menulis dengan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Maksud dari ayat ini adalah membahas masalah muamalah, termasuk di dalamnya kegiatan jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Berikutnya, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dalam akuntansi syariah, ada konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan, yang bukan diciptakan oleh manusia, dan akuntansi Islam juga sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu Hanif, yang mana menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi syariah, keadaan entitas didasarkan pada bagi hasil. Setiap tahun dikenakan zakat, kecuali untuk pertanian dihitung setiap panen. Akuntansi syariah menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, dan individu. Akuntansi syariah erat dengan konsep ketakwaan. Sedangkan akuntansi konvensional, keadaan entitas dipisahkan antara bisnis dan pemilik. Kelangsungan bisnis secara terus-menerus yaitu didasarkan pada realisasi aset. Periode akuntansi tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan. Akuntansi konvensional, pemilihan teknik akuntansinya sedikit berpengaruh pada pemilik. Perkembangan transaksi syariah. Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1960-an, sementara akuntansi konvensional yang telah kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli 1494. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepas dari proses pendirian bank syariah. Pendirian bank muamalah Indonesia merupakan landasan awal ditetapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pada saat sekarang ini, transaksi akuntansi syariah sedang mengalami peningkatan yang baik di Indonesia maupun di internasional. Hal ini dikarenakan penerapan sistem akuntansi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil pada setiap aset dapat memberikan tanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.